Selamat datang di konten terbaru kita, PKN Pro Kontra Netizen. Di konten terbaru kita ini Kita akan membahas cerita kasus yang pernah gempar di Indonesia. Nah, Indonesia. Negeri Konoha. Konoha. enggak ya udah Indonesia Jar. Demon Kan? Indonesia Jar udah enggak Huruf apa-apa. Konoha. Siap. Pertama-tama kita akan membahas kasus BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kasus apa Jar itu Jar? Kasus BPJS yang pernah gencar tentang Gempar. maaf Pak. Yang pernah gempar di Indonesia yang namanya bocor. Di konten terbaru kita akan bukan akan. Di sini ada grup pro dan kontra. Soalnya kita emang berseberangan, jadi pola pikir kita kan Berbeda. Berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra. jadi setelah kita Dibalik. Pro kontra. Oh, ada yang pro, ada yang kontra. Pada akhir Mei, situs BPJS Kesehatan diduga diretas. Gempar tidak? gempar. Soalnya diretasnya kenapa aja? Apa yang diretas? Data-datanya, data BPJS-nya diretas. Oh jadi datanya disebar. Datanya disebar. Sebenarnya bukan disebar, mungkin pihak pemerintah ingin datanya itu disebarin lah sedikit biar orang-orang tahu oh ini BPJS itu bener nih ada datanya gitu. Barangkali Anda udah daftar BPJS tapi belum terdaftar, tapi dibocorkan atau diretas, oh nama saya ada. Nah seperti itu. Iya. Jadi kan banyak orang yang nggak percaya BPJS juga kan. Iya. Tapi kenapa ada di dark web ya data-datanya? Tapi yang bikin gemparnya si data tuh dijual. Sebenarnya bukan dijual, Apa? cuman disebarluaskan. Iya. Tapi ada uang mengalir. Iya. Seperti itu aja. Itu ada di dark web. Iya, cuman disebarluaskan, cuman ada uang mengalir, udah gak usah diperpanjang. Uang mengalir itu dalam konteks apa? Cuman perputaran uang aja. Ada supply, ada demand, udah sebatas Iya, itu. jadi seperti barter lagi. Nah, Kita memberitahu sebuah data, kita mendapatkan timbal balik. Oh, timbal Iya. baliknya berupa uang. Iya. Berarti keuntungan gak untuk usah bilangnya gak usah jual beli lah. Iya, itu bukan kalau jual beli itu kan suatu barang. Ini kan digital. Digital berarti sekarang. itu keuntungannya bukan buat masyarakat dong. Padahal Masa? kan data Enggak. masyarakat. Tapi kan Iya. masyarakat jadi tahu. Itu untungnya masyarakat. Oh tahu nih data saya ada di BPJS. Iya. Gitu. Tapi anda sekalian tahu nggak ruginya apa yang disebarkan itu? Emang Data ada di- kerugian, ada yang melapor, ada kerugiannya. Yang saya dengar suatu semua. Kan datanya nggak ada. Jadi kan ini 2021 nih, sampai 2022 aman-aman aja. Nih, saya pernah dengar. Yang ke dokter Dengar bisa. dulu anjing. Gimana? Di pemilu nih. Ada saya pernah dengar. Kok jadi pemilu? Dengar dulu. Dengar dulu, dengar di pemilu. Data kita bocor, data kita bocor nih. Kita misalkan kita golput. Tapi ada oknum tertentu dengan data yang kita sebar, bukan kita, kalian yang di luar sana sebar. Dia data kita bisa dibuat untuk pemilihan dia. Padahal kita golput nih. Tapi dia dapat suara dari kita. Gimana itu? Ya. Bisa dari situ kan? Bisa, cuman kan itu namanya juga kita kan sebagai Dewan Perwakilan. Apa yang rakyat tidak bisa, kita wakilkan. Biar tidak ada yang golput. Oh. Iya, Itu fungsinya. itu fungsinya sebagai Dewan Perwakilan. Tapi yang dijualnya sekitar 84 juta. Datanya 84 juta. Bukan uangnya. Jadi dijual si datanya dengan harga 84 juta yang berisi email, nik, kakak hingga gaji. Ya bagus Itu lah. gimana? Jadi semua orang pada tahu kan. Era digitalisasi sekarang apa yang di privat sih? Sebenarnya ini kurang menguntungkan, seperti kan akhir-akhir ini ada kebocoran SIM, sedangkan SIM itu sudah termasuk seperti NIK dan alamat, kan NIK sudah termasuk alamat dan lain-lain ya, dan itu sangat merugikan lah bagi kita
yang notabene gitu ya, kebanyakan masih rakyat kecil gitu. Tapi kan kamu punya SIM juga tetap bisa bawa motor kan, nggak ngaruh walaupun data kamu bocor. SIM. Jadi jangan nyalahin pemerintah SIM lah. motor ya, SIM apa? SIM non lagi apa? SIM provider. Oh, Kartu SIM anjing. Kartu SIM. So, kan seperti kita mau daftarkan nomor kita kan harus memakai NIK dan kartu keluarga lah. Dan itu bisa jadi Iya betul. ladang penipuan. Kan sekarang pinjol dan yang lainnya harus menggunakan NIK dan nomor kakak. Malah pinjol kan harus verifikasi muka Iya. juga, harus foto sama KTP. Kok hatam anak? Kok hatam? Iya, saya tahu lah yang gituan mah. Kita kan meriset dari bawahan-bawahan kita. Makanya kita pro pemerintah juga, pemerintah juga tahu risetnya harus seperti apa kalau ada kasus ini. Jadi nggak sembarang kalau misalkan saya punya nih kamu, saya bisa daftarin kamu pinjol pakai nih maaf, bisa daftarin pinjol pakai nih kamu. Nggak bisa lah, kan harus verifikasi juga. Jadi nggak stop lah nyalahin pemerintah. saya pernah- Toh pemerintah kita juga udah bagus kan? Iyalah. Berarti tentang kebocoran itu mungkin sudah biasa mungkin ya. Iya sudah biasa. Udah biasa. Siap, udah biasa. Sudah biasa lah. Udah Dan biasa. memang sudah Juga kan? biasa, sudah banyak yang bocor, jadi ya mungkin ini apa yang salah gitu kak? Berarti- sudah banyak yang bocor. Berarti nggak salah gitu data dibocorkan seperti itu. Bukan dibocorkan. Tadi kan seperti saya bilang, ini era Dia yang digital. dia yang bilang barusan. Ya, moderator yang bilang. Anjing. Moderator Itu yang berdasarkan bilang. sebuah pemberitaan dibocorkan. Oh, jadi media melebih-lebihkan. Iya. Medianya aja yang aduh. Padahal nggak seberapa juga kan? Tapi ngomongin DPRD nih tadi, Waduh, DPRD. tapi website DPRD itu down dan diganti nama. Itu gimana tanggapan Anda? Dan diganti nama menjadi Diganti jadi Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. mengenai Gimana itu, menurut Anda? mengenai itu kan pemerintah juga nggak selalu benar, pasti ada salahnya. Terus kerja pemerintah juga nggak ngurusin satu pihak saja, banyak pihak juga, walaupun pihak-pihaknya diri kami sendiri juga ya. Jadi ya wajar-wajar saja banyak yang suka atau tidak suka. Saya percaya sih kalau misalnya anggota dewan itu bekerja, saya percaya. Iyalah, Namun bekerjanya dalam keheningan. kamu tahu pas Contohnya dalam keningan pas, aku mah. pas mengesahkan RUU apa itu yang kerja sampai malam, KUHP mengesahkannya malam-malam, itu bukti kerja kita, bro. Biasanya iya emang jadi seorang anggota dewan itu bela-belain bekerja sampai disahkan itu malam-malam ketika rakyat Ada tidur mungkin ya. sedang tidur itu kan. Iya, itu rakyat biar saja tidur nyenyak. Biar pemerintah aja yang kerja, udah rakyat nanti tinggal ngambil buahnya aja, tinggal ngambil enaknya aja. Apa yang enak? Kamu tahu BLT yang sekarang aja deh bantuan subsidi kan sekarang udah ada di subsidi bantuan tiap orang dapat 600.000. Tapi tepat nggak sasarannya saya tanya. Ya, gimana mereka aja atau mereka yang bagi? Nah Ya, itu kan kalau untuk tepat tidak tepatnya itu bagian Menteri Sosial. kesalahannya di situ. Yang susah, yang pelosok emang dapat enggak kan? Dapat lah. Mana? Masa gak dapat? Mana buktinya? Tidak terekspos aja. Ya track itu karena biasanya kan yang bagi-bagi dia expose sekarang. Itu di channel Disebut ya. Aja mungkin disebut. bukan jangan disebut tapi emang fakta. Iya. Kita Jadi- berbicara sesuai fakta biar tidak menyalahkan salah satu pihak. Mendingan kita sekarang ke rumah. Ada juga nih yang mengeluarkan rakyat Indonesia tentang data yang bocor. Ini yang terbuka sekali. Aslinya Ini serius tentang Biorka yang baru-baru muncul di Twitter. Biorka Biorka, tahu ada Biorka? tahu sih emang ya sekarang Lagi rame ya. Yang lagi rame, dia menggemparkan Indonesia tentang data-data yang membocorkan pemerintah Nah. Indonesia seperti Presiden Joko Widodo. iya emang kan si Biorka itu kan menyebarluaskan data-data orang penting di Indonesia. Seperti Pak Luhut, Pak Jokowi.
terus Menteri BUMN. BUMN Pak Erick Thohir. Tapi saya sebagai Tapi- pro pemerintahan bukan menganggap masalah ini bukan masalah membocorkan. Soalnya kan masalah pribadi dan seperti nik, alamat rumah sebagai public figure kementerian itu sudah ada di Wikipedia. Jadi sepertinya seorang Bjorka ini bukan membocorkan, Tapi Ngasih kalau- tahu mungkin ngasih ya. tahu untuk Tapi kalau rakyat misalnya Indonesia. memang karena biarkah ini membocorkan hal yang umum yang sudah ada di Wikipedia kan menurut pemerintah. Iya. Jadi kenapa pemerintah sampai membentuk tim cyber untuk memburu biarkah sampai dia itu memburu lah gitu. Iya, karena itu kan dianggap sebagai melanggar UU ITE. Iya. Soalnya kan kita juga punya hukum juga. Kita emangnya siapa Anda saya tanya? Kita Pemerintahan kan ada Pemerintahan hukum. kita kan Kita punya dilindungi hukum. oleh Oh, hukum. kita. Sebagai Kirain kita punya organisasi data Anda. pribadi kan nggak boleh lah sebar-sebar seperti itu. Meskipun sudah ada di Wikipedia. Kan nggak ada nomor HP mah. Dia sebarkan nomor HP. Tapi dia menyebarkan nomor HP terus jasa terakhir Amerika. itu di depan ada tukang nasi goreng, ada nomor HP-nya disebarin. Kan itu beda, kalau nasi goreng cari orderan, Kan. bukan cari data-data penting. Ya kalau untuk kita dibocorkan nomor teleponnya, barangkali ada yang mau minta perlindungan. Kalau minta perlindungan ke Polri, bukan ke pemerintah. Tapi kan perlunya juga Sedang bekerja. Sedang Polisi bekerja. yang sedang bekerja membereskan sebuah kasus. Kasihan. Yang terlah kita bahas. masalah sekali gini nggak usah dibesar-besarin. Kalau Bjorka juga kan katanya nih datanya cuma di copy aja biar jadi banyak. Paling datanya sedikit yang dia ambil lah dari Wikipedia juga kan kita nggak tahu. Terus dia copy biar jadi gede datanya, cuman gitu doang. Nggak usah disebar-sebar. Tapi yang seandainya apa nih tujuan sebenarnya si Bjorka ini? Apa tujuannya? Jangankan orang di luar sana, di lingkungan kita juga ada orang baik, ada orang jahat, ada orang iseng, ya anggap aja seperti itu. Katanya mau bikin apa namanya, membongkar kerahasiaan di Indonesia tentang kejahatan. Ini gimana menurut Anda? Berbicara tentang Bjorka, bukan masalah dia membocorkan sebuah data. Siap. Jadi emang dalam sebuah negara itu ada pro dan kontra, betul nggak? Betul. Mungkin si Bjorka ini mau ada sesuatu yang mau dia sampaikan kepada masyarakat yang belum tahu. Contohnya Nah, seperti ada kasus korupsi atau apa. berarti Itu kan hanyalah oknum pemerintah yang melakukan sebuah korupsi itu. Jadi Tidak semuanya. jangan mengeneralisasi bahwa pemerintah itu walaupun satu korupsi dianggap semua korupsi, Iya. tidak seperti itu. Tapi kan ada hal baik juga yang dilakukan pemerintah. tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Oknum, cuman oknumnya kayak ormas banyak. Gitu. Berorganisasi. Tapi si Bjorka ini pahlawan atau penjahat? Kalau dilihat dari sisi hukum jelas penjahat lah. Soalnya pertama Melanggar UU ITE. melanggar undang-undang. Terus dengan seenaknya masuk ke ranah apa Kominfo. Kominfo. Oh ya. Melanggar hukum dong. Ya, tapi sekarang kebanyakan masyarakat, bukan kebanyakan sih, dari dulu sampai sekarang yang yang jahat ke pemerintah itu sebagai pahlawan untuk masyarakat. Contohnya Betul nggak? PKI berarti dianggap pahlawan ya. Kan dulu PKI itu penjahatnya pemerintah. Anda anggap sebagai pahlawan. Apakah Anda tahu dari mana PKI itu penjahat? Saya tanya. Menurut sejarah yang ada. Sejarah ditulis oleh pemenang. Iya. Betul kan? Dulu, bentar. Dulu kan Kalem. bentar. Dulu PKI memang dianggap penjahat karena menembak jenderal. Nah, Sekarang jenderal menembak. Bjorka ini orang Indo apa orang luar? Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, si Bjorka ini mempunyai teman baik
yang tinggal di Indonesia. Makanya dia mengetahui siapa orang-orang terpenting yang di Indonesia yang kerjanya menurut dia tidak Jelek. benar. Iya, makanya dia bocor-bocorkan. Berarti Anda anggap Bjorka itu orang luar. Iya, orang luar mempunyai tapi teman dia baik punya di teman Indonesia. Nah, mungkin itu. Kenapa sih institut-institut yang kalian Anda kenal lah, ada di berita juga bilang Bjorka sudah tertangkap. Orang sinilah, orang situlah. Itu mungkin gimana ya, salah sasaran mungkin. Masa Bjorka tukang es? Bener nggak? Iya, Ada benar. berita. Ada beritanya Emang beritanya gitu. Dia kan Yes, tukang es. ya yang saya tanyakan itu sih emang pemerintah sih itu becus enggak gitu ngurus kasus ini gitu. Ya, pemerintah kan tidak bekerja sendiri. Iya. Pemerintah bekerja sama dengan seorang white hacker. Dia kan mencari tahu, nggak mungkin dong seorang ibaratkan tim cyber langsung menggeruduk tanpa ada info-info dari yang lain. Iya. Berarti Anda setuju nggak pemerintah bilang si Bjorka ini orang Indonesia? Setuju nggak dengan statement yang Anda pertama keluarkan ya? Ya, kalau menurut saya sih bisa saja setuju. Dia orang Indonesia. Kok nanya gue mimiti? Ya kan kemarin nanya dia Bisa saja. bisa saja. Tapi ini Setuju, bisa saja. saya lurusin. Tapi yang saya lihat dia akan bikin video yang ngobrol, ditambah ngeliatin tangannya itu kayak orang Indonesia kan yang beri. Dia kan bilang, kalau menurut saya bukan saya setuju ya. Dia kan bilang saya senang sekali makan bakso. Pakai bakso. Oh iya bilang gitu. Iya. Ada dia yang saya gitu. berarti dia pernah ke Indonesia makan bakso. Tapi kan ada yang bilang dia kakeknya tuh orang Indonesia, dia diurus sama si kakeknya itu sampai meninggal. Yang saya tahu dari berita gitu. ya santer berita itu. Jadi si Bjorka ini tuh punya kenalan orang Indonesia. Dia itu awalnya dari Indonesia setemunya itu, cuman karena ada tragedi tahun berapa itu saya lupa lagi, dia pindah luar negeri. Polandia kan dia bilangnya. Dan dia itu si keluarga negaranya dicabut kan. Jadi si temannya si Bergen itu merasa sakit hati katanya. Diputusin. Ya diputusin sama negara lah. Terus dia merasa sakit hati, lalu sampai si air hayat temannya itu dia Meninggal. meninggal kan, sampai wah ini Indonesia ada yang tidak beres. Tidak baik-baik saja. Sampai dia mencoba ya apa, dia itu bilang kalau ya apa yang dia lakukan itu sebagai demo kepada pemerintah. ya secara tidak langsung kan. Mungkin ini yang lebih baik daripada kan demo ke jalan tapi tidak didengar kan. Malah pesta kan ulang tahun hari Jangankan demo. ini. Jangankan demo gitu ya, anggota dewannya pun sampai di off mic kan. Apalagi rakyat kecil. Bukannya off mic kan, itu sebenarnya waktunya sudah habis. Mic-nya otomatis. Masa iya. Iya. Udah ada timer. Kalau misalkan semuanya nggak di timer, nggak akan beres persidangan. Jadi mungkin untuk demo lain kali harus di waktunya juga ya. Tapi kayaknya tidak akan semuanya di benar. waktu sekarang. Tapi sepertinya untuk demo sebelumnya itu mau sampai kapanpun juga kan ada yang sampai malam itu sampai tidak ada yang dengar gitu. Iya, itu bukti kerja pemerintahan kita. Tapi ini saya potong lah Kerja. biar nggak ngalir ngidul gitu ya. Kenapa si Bjorka baru muncul sekarang? Apakah itu pengalihan isu pemerintah tentang FS yang bincang sekarang? Kita lihat dia waktu awal menjual data itu di akhir Agustus, sedangkan untuk si kasus ini itu kan sudah ada sejak Juli. Dan dia baru, si Bjorka itu datang Baru-baru kan? baru awal akhir Agustus, 31 Agustus waktu saya lihat si postingan itu. Dan ini bisa jadi, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu secara pastinya dia itu punya niat seperti apa. Cuman yang
dengan kedatangan dia itu jadi kasus yang sekarang santer diberitakan itu makin meredup gitu. Jadi banyak memberitakan tentang si Biorka ini. Nah, Jadi lagi si videonya video lagi rame yang tentang FS gitu. Ya, dan meditasi FS itu jadi meredup lah jadi. Lagi meredup gara-gara datang si Biorka ini kan. nah menurut saya balik lagi yang salah itu netizennya. Kenapa netizennya ini nggak mengkawal kasus FS ini sampai akhir, sampai beres? Kenapa tiba-tiba ada kasus baru terus yang ini dikawal, yang ini ditinggalin? Tapi- Harusnya kawal terus dong sampai akhir. Tapi sebenarnya si kasus ini tuh sebenarnya bisa dikawal, cuman dengan pemeriksaan yang alot sampai sekarang itu belum sudah ditetapkan tersangka tapi belum dimasukkan penjara juga. Itu yang membuat masyarakat jadi kok ini gini sih. Kenapa yang menyembelih kucing lebih cepat anjing di penjara daripada yang kasus ini itu? Kan balik lagi ke bagiannya, semua ada bagiannya. Biar mereka yang mengatur, ada undang-undangnya juga kok, ada tim hukumnya juga kok. Gak usah dibikin ribet lah. Atau pemerintah kita juga kan kinerjanya bagus. Kenapa si Biorka disangkut pautkan dengan FS ini? Soalnya si FS ini sebelum di penjara dia pernah bilang bila saya di penjara saya akan hancurkan institusi ini. Nah, balik lagi, berarti ini saudara FS yang mau menghancurkannya, bukan pemerintah dong. Nah bisa jadi kan si FS ini melalui si ini Siapa? Biorka Jadi nyerangnya pemerintah. nyerangnya pemerintah, Jadi institut itu. Nah, berarti masyarakat ini kita netizen harus kawal pemerintah dong. Kenapa? Kan saudara FS nih yang katanya dianggap sebagai yang mau menghancurkan. Kenapa kalian dukung Biorkanya? Kan itu suruhan FS. Kalian sendiri yang bilang. Tapi nih si Biorka tuh bikin status di Twitter dengan kata-kata gini, halo Pak, apa kabar? Pak Tito. Banyak orang yang menanyakan aku persoalan Ferdy Sambo. Namun kamu adalah seorang teman dari beliau tersebut. Aku harap kamu mempunyai waktu untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia. Gimana tanggapannya? Udah biar Pak Titonya aja yang jawab. Tapi kan Pak Tito belum menjawab. Tunggu aja lah, nanti juga dijawab. Akan berani sih, saya akan berani dia menjawab. Ya kalau dia menjawab ya pasti dia pasti tersangkut juga ikut kasus itu. Lebih baik seperti itu kan? Biar terbuka mungkin ya. Jadi kalau menurut saya biar pemerintahannya benar harus dibabat dulu semuanya. Kita ini kan mendukung pemerintahan yang lebih baik. Kalau itu jalan satu-satunya untuk menjadi lebih baik, kenapa enggak? Iya. Kalian sebagai netizen nih, apa dampak yang dirasakan dari perbuatan si Biorka ini? Kalau dari saya nggak berdampak apa-apa. Saya kerja sama 8 jam, digaji 30 hari dalam sebulan. Enggak 30 hari digaji lah, tiap bulan digaji juga. Menurut Anda gimana dampaknya sebagai netizen yang sebelah kiri? Dampak yang saya rasakan dengan adanya Biorka ini, kita jadi lebih tahu tentang institusi Anjing kudu juga warkop institusi yang Biorka itu menyerang pemerintahan kan. Jadi kita tahu kalau dia itu lebih pro ke masyarakat lah. Jadi dampaknya dia itu jadi lebih merangkul Biorka daripada institusi yang katanya pedoman itu melindungi dan mengayomi masyarakat. institut berarti itu. Iya, institusi. Jadi Tahu lah kalian Biorka- ya institusi yang Iya. motonya kayak gitu. Karena kita tahulah dengan akhir-akhir itu ada berita yang si Biorka ini kan dicari kan, dicari sampai sekarang itu ada 2 suspek. Yang pertama itu yang Orang Cirebon. Cirebon yang katanya orang Cirebon, cuman dibebaskan lagi kan. Dan kedua yang orang Madiun, Dengan Kang S. ya katanya itu
fake. Jadi kenapa bisa disangka kayak gitu? Ya itu yang membuat Bjorka sangat lihai ya. Jadi yang salah siapa dah? Ya nyangka dia tuh siapa yang salah? Namanya juga manusia punya kesalahan, mungkin dia salah menangkap, Iya. salah target, Iya, jadi melenceng sedikit. Ya mungkin yang saya lihat itu dari pihak kepolisian pun punya tim cyber yang mumpuni lah, cuman si Bjorka itu masih di atas rata-rata lah. Mungkin dia punya skill-skill yang tidak dimiliki Namanya Pihak- sebar. pihak cyber, dan sampai saat ini kepolisian masih belum bisa menangkap. Dan yang katanya yang median itu Join. yang median itu si yang katanya tersangka itu dia itu katanya membantu, jadi dia bukan Bjorka, cuman dia membantu Tangan kanan lah tangan katanya. kanan. Misalkan Anda yang dituduh, kamu Bjorka ya, apa yang Anda lakukan? Nah, saya tanya buktinya apa? Kan kata tadi dari si white hacker katanya. Walaupun aja saya nggak punya, kenapa Anda menyalahkan saya? Tapi Anda punya tablet. Tapi mungkin bisa ngehack sebuah sistem pemerintahan. Bisa jadi, tapi nggak mungkin sih. Nggak kemungkinan, nggak mungkin. Itu kan takutnya apa tim cyber pemerintah itu bekerja sama. Cuman yang dikasih pemberitahuan oleh tim yang bekerja sama itu salah. Mau nuntut balik nggak ke si yang nuduh itu? Anda pencemaran nama baik. Ya, kalau sebagai orang biasa nggak akan bisa nuntut balik. Jadi rasa apa dari ini semua? Ya jadi rahasia dari semua ini tuh mungkin kita bisa lihat yang awalnya Bjorka itu dia itu hanya menjual data-data yang dia dapatkan seperti KPU, terus dari kartu SIM provider, so Dia silakan anjing bermotor salah sangka. provider itu data-data itu sampai akhirnya dia ikuti perkembangan kasus-kasus yang ada di Indonesia lah, seperti kasus FS, dan sampai mention para menteri lah ya. Jadi dia seperti bukan care ya, cuman dia lebih mengikuti dengan perkembangan dan sudah tahu lah netizen Indonesia itu seperti apa. Nah, saya juga di satu sisi saya juga mendukung lah Bjorka pertama membongkar kasus-kasus seperti itu. Secara tidak langsung kan itu membuat pemerintahan lebih baik juga. Tapi di sisi lain dengan membocorkan data-data masyarakat itu dirugikan juga kan. Anda mengakui sekarang, mengakui. Tapi yang saya lihat itu dengan dia yang awalnya menjual data-data milik masyarakat Indonesia, jadi berbalik malah menyerang pemerintahan. Jadi dia juga sadarlah kalau memang ini tuh ada yang tidak beres gitu. Makanya dia lebih pro ke masyarakat. Berarti tujuan sebenarnya membantu gitu kan? Jadi lebih membantu masyarakat. dengan Gitu. kekuatan masyarakat Indonesia. Tahulah netizen Indonesia seperti apa. Karena netizen Indonesia itu maha benar. Ya, yang sekarang masih demo pun tidak kunjung usai kan? Belum ada tanggapan dari pemerintah juga yang demo gimana? Belum ada, nggak tahu. Nggak tahu ditanggapi atau enggak juga. Ya karena itulah mungkin dia bertindak mungkin kan, saya nggak tahu. Secara tidak langsung kan Bjorka ini membantu Membantu aspirasi masyarakat. Iya, biar didengar gitu kan. Kalau kita cuman ngomen di sebuah status public figure nggak akan dilihat. Ya, jadi intinya kami mendukung Bjorka. Terus terakhir Bjorka, menurut kalian bakal ditemukan nggak? Enggak, saya harap enggak sih. Biar banyak kasus yang terbongkar aja. Seperti Kan semakin banyak kasus, semakin ramai di Indonesia. Kalau saya mah semisal Indonesia pengen lebih baik, tidak melakukan itu mungkin bekerja sama dengan seorang Bjorka ini. Ibaratkan gini, ada yang jujur,
tidak berani mengungkapkan sebuah kebohongan karena dia tidak punya apa-apa. Sepertinya sampai sini aja lah Ya, ya. ntar pendapat anda dulu biar kan ditemukan nggak masing-masing. Kalau kata saya nggak akan ditemukan, soalnya dia lebih ahli ahli dalam bidang apa? bidang hacker. Si Bjorka menurut saya akan mengungkapkan dirinya sendiri, tapi dengan dengan cara dia tahu sendiri gitu. Dia mengungkapkan saya misterinya mungkin dia ada yang ngaku-ngaku mungkin kedepannya ada. Saya Bjorka banyak mungkin kedepannya saya juga nggak tahu. Ngaku-ngaku di penjara bisa jadi. Karena dia di penjara. Padahal Padahal enak-enak dipakai. Sampai sini aja. ya langsung coba acan. Iya lebih bahaya. Ya, lucu ya. Gagal sampai Apakah sini. biar akan ditemukan Su? Pasti impresioner ya. Cerdas jawabannya pasti. Menurut saya biarkan Ya, sekian dari kita. Terima kasih sudah menonton PKN Pro Kontra Netizen. Netizen. saking gue bahaya.